Saudara dan saudariku yang kekasih, betapa sakitnya hati kita di saat diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Ketika seseorang mengalami fitnah, maka dikatakan wajar apabila orang itu kemudian membenci orang yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan itu. Ketika kita disakiti, maka adalah biasa jika kemudian timbul dalam hati kita untuk membalas menyakiti. Tuhan pun tahu tentang kecenderungan ini dan memahaminya. Bahkan Sang Putra Allah menunjukkan nasihat Perjanjian Lama yang demikian. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Tetapi di bagian selanjutnya Yesus menasihati, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Baca Matius pasal 5 ayat 38 dan seterusnya. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana hal itu untuk dapat dilakukan? Bukankah itu sama saja dengan kita membiarkan kejahatan untuk terus merajalela? Bagaimana jika kemudian orang yang semula hanya menampar pipi terus berkembang, merajalela, dan kemudian berbalik membunuh kita? Ya, saudaraku, amatilah apa yang terjadi di sekeliling kita. Hampir semua konflik besar selalu diawali masalah-masalah kecil. Pindahkan kejahatan yang kecil, dibalas dengan kejahatan pula. Begitulah aksi saling balas ini kemudian berkembang menjadi rantai kejahatan yang sulit diputus, yang akhirnya hanya mendatangkan kerusakan, kepedihan, penderitaan yang sama-sama tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Saudaraku, tidak membalas kejahatan bukan berarti kita setuju dan memilih untuk membiarkan kejahatan itu terus berkembang dan merajalela. Melainkan kita sadar bahwa sebagai manusia kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga tindakan pembalasan menjadi tidak terukur dan sama sekali bukan merupakan sebuah solusi untuk mencegah kejahatan atau ketidakadilan merajalela. Ketahuilah, Allah memiliki caranya sendiri. Rasul Paulus menjelaskan yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Baca Roma pasal 12 ayat 19 dan seterusnya. Jadi, ketika kita berdiam diri, Allah tidak tinggal diam. Dialah yang bertindak sesuai dengan sifatnya yang maha adil. Dengan berdiam diri, kita akan memperoleh ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan tidak terbakar oleh emosi maupun dendam. Ingatlah kisah tentang Yusuf dalam Perjanjian Lama. Bukankah Yusuf juga diam saja ketika ia disakiti? Bukan oleh orang lain, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun bagaimana akhirnya? Yusuf memperoleh kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya, sedangkan saudara-saudaranya dibuat menderita dan kemudian berlutut di depan kakinya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Begitulah orang yang mengalah, orang yang diam bukan berarti dia kalah, melainkan dia dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.